Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap energi yang kamu miliki ataupun terhadap gambaran situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya tidak memiliki suatu topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu, akan tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil. Apakah akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu tersebut bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran diri kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang sedang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, setiap kartu yang akan saya ambil nanti apakah akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif terhadap diri kamu. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah situasinya akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang situasinya justru kebalikannya. Kita langsung terhadap kartu pertama, muncul kartu The Death. Belum apa-apa, muncul kartu pertama, kartu The Death. Kenapa dengan pemikiran kamu? Kenapa dengan perasaan kamu? Kenapa dengan sisi batin yang kamu miliki untuk saat ini? Seakan-akan ketiga aspek yang saya katakan tadi mengarah atau memang sedang berbicara terhadap segi kegagalan. Atau bisa saja ketiga aspek yang saya katakan tadi seakan-akan mengarah terhadap situasi yang benar-benar sudah hambar. Atau bisa saja ketiga aspek yang saya katakan tadi mengarah terhadap situasi yang benar-benar sudah mati rasa. Kalau saya mengkaitkan terhadap sisi energi kamu dan kembali terhadap pemikiran kamu ataupun sisi perasaan yang pernah kamu jalani terhadap hubungan LDR kamu, seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat hubungan LDR yang kamu lakukan itu hanya memberikan diri kamu suatu pemikiran yang sangat kacau. Saya melihat hubungan LDR yang kamu jalankan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, diri kamu itu hanya sekedar dimanfaatkan.
Diri kamu itu hanya sekedar melakukan suatu perjuangan, tetapi ketika diri kamu melakukan suatu perjuangan, justru perasaan kamu, saya melihat ada situasi dalam posisi yang benar-benar sudah mati. Sebaik apapun, sekeras apapun usaha kamu untuk mempertahankan hubungan LDR kamu, saya melihat satu energi yang berdampingan terhadap diri kamu justru memberikan suatu respon, di mana respon tersebut hanya untuk mengacaukan pemikiran kamu, hanya untuk membuat diri kamu merasa tersakiti, hanya untuk membuat sisi batin kamu terasa terluka. Kalau saya mengkaitkan dan berbicara terhadap hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan hubungan rumah tangga kamu itu hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat, di mana tempat itu tidak memberikan diri kamu suatu jalan keluar. Hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat, di mana tempat tersebut hanya membuat diri kamu merenungi dan melamun dan memberikan kata penyesalan. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan masih mengkaitkan diri kamu di dalam hubungan rumah tangga, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan diri kamu itu sudah terlalu banyak menerima yang namanya suatu kemanipulatifan. Bukan hanya kemanipulatifan, diri kamu pun sudah terlalu banyak menerima suatu pertengkaran. Di mana pertengkaran ini apakah berasal dari sisi pengkhianatan atau memang ada sisi keuangan yang sudah disembunyikan. Bukan hanya sisi pengkhianatan ataupun sisi keuangan yang disembunyikan, akan tetapi ada sesuatu hal yang disembunyikan terhadap diri kamu, tetapi diri kamu tidak mampu untuk mengeksekusikannya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang saya melihat dan mencoba untuk menerobos terhadap hubungan rumah tangga kamu itu. Satu energi yang berdampingan terhadap diri kamu tidak baik terhadap diri kamu. Saya tidak mau menyudutkan satu energi tersebut, tetapi saya hanya bisa memberikan informasi sesuai kartu yang saya pegang ini. Kartu yang saya pegang inilah yang saya berikan terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara terhadap sisi diri kamu yang single parent dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan ada situasi pemikiran kamu yang selalu kacau. Apakah situasi kekacauan ini masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu? Atau memang situasi kekacauan ini berupa perencanaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu? Kamu selalu berusaha untuk mendapatkan suatu kemajuan, tetapi kemajuan yang kamu dapatkan itu selalu di luar dari keinginan kamu. Atau bisa saja energi yang kamu miliki untuk saat ini, kamu masih dikelilingi dari beberapa energi yang mengharuskan posisi energi kamu itu tidak bahagia atau memang tidak stabil. Kalau saya berbicara terhadap sisi pekerjaan kamu, baik yang telah melakukan hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga ataupun hubungan status single parent, saya melihat sisi pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu The Death, seakan-akan diri kamu itu berada di dalam situasi yang benar-benar membuat diri kamu merasa tertekan. Di mana rasa tertekan itu sebenarnya diri kamu sudah tidak mampu, sebenarnya diri kamu itu sudah lelah. Akan tetapi banyak pertimbangan yang harus kamu pikirkan apabila diri kamu keluar dari posisi tersebut. Terlalu banyak beberapa energi ini yang seakan-akan bergerak secara perlahan-lahan yang saya rasakan hanya untuk membuat diri kamu itu kacau, amburadul, atau memang ada beberapa energi yang sengaja memberikan diri kamu itu suatu doktrin agar orang lain bisa menilai diri kamu secara negatif.
Di sisi lain guys, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, mungkin posisi energi kamu dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kesandiwaraan, yang penuh dengan kemanipulatifan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, mungkin posisi energi kamu untuk saat ini berada di dalam situasi yang benar-benar menerima suatu pertengkaran, di mana suatu pertengkaran ini berasal dari satu energi yang begitu sangat tajam. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu The Death ini, mungkin ada sesuatu hal yang sengaja disembunyikan dari diri kamu, tetapi diri kamu untuk mencoba mencari tahu terhadap sesuatu hal tersebut. Bisa saja sesuatu hal yang saya kategorikan tadi yang disembunyikan berasal dari dunia pekerjaan kamu, atau memang berasal dari sisi keuangan kamu, atau memang masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu. Ini dia guys. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kemunculan kartu The Death, baik dari energi kamu ataupun energi di luar diri kamu, kemunculan kartu ini seakan-akan mengarah terhadap situasi kabar duka. Bisa saja kabar duka itu bersifat pemikiran, bisa saja kabar duka itu bersifat fisik. Mungkin dari energi kamu, mungkin dari energi di luar diri kamu. Apakah sudah terjadi atau memang belum terjadi? Seakan-akan sedang mengarah terhadap tujuan kabar duka. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nazubillah min jalim. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa melihat situasi ke bawah. Ketika seseorang itu melihat situasi ke bawah, ada rasa kegagalan yang dia terima. Dia berusaha untuk membangun suatu fondasi di dalam kehidupannya, tetapi ketika diri dia membangun suatu fondasi di dalam kehidupan dia, ada saja energi-energi yang berada di circle dia mengharuskan posisi dia tersebut tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu kedua ini. Seseorang yang hanya bisa meratapi kegagalan, tetapi diri dia tidak mampu mengeksekusikan terhadap kegagalan tersebut. Seharusnya rasa kegagalan itu dia ubah menjadi suatu kemajuan. Kenapa saya mengatakan kata dia? Kata dia ini saya lemparkan terhadap posisi energi diri kamu. Ini ya guys. Kalau saya mengkaitkan kemunculan kartu kedua dengan kartu pertama, mungkin di kehidupan di masa lalu kamu terlalu fokus terhadap satu energi, di mana ketika diri kamu fokus terhadap satu energi tersebut, respon satu energi tersebut memberikan suatu pengkhianatan. Dari rasa pengkhianatan itu membuat sisi kestabilan kamu berhenti secara otomatis. Bukan hanya berhenti, tetapi diri kamu pun merasa ada sesuatu kegagalan yang pernah kamu terima. Baik secara hubungan LDR, asmara, pekerjaan, keuangan, akibat dari satu energi yang pernah kamu fokuskan, terlalu kamu fokuskan. Kita lihat bagian keduanya, apa yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini dengan kemunculan kartu kedua yang saya pegang ini. Muncul kartu ini. Kartu yang berbicara terhadap 4 unsur, api, udara, air, dan tanah. Di mana keempat unsur ini seakan-akan ingin memperlihatkan,
ingin menunjukkan terhadap situasi ataupun kondisi terhadap energi yang kamu miliki. Di mana keempat unsur ini apakah memang ingin memperbaiki atau memang empat unsur ini ingin merusak kondisi energi yang kamu terima. Seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini, guys, mengarah terhadap sisi pemikiran kamu yang sedang berharap terhadap situasi bantuankah, perbaikan-kah, atau memang keberhasilan. Kita lihat keempat unsur ini ingin mempertunjukkan apa terhadap energi yang kamu miliki. Wow, muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu yang saya tunjuk ini, saya mengategorikannya suatu keselamatan. Kenapa saya mengatakan suatu keselamatan? Kamu bisa melihat sendiri lambang dari kartu yang saya pegang ini, posisinya apa dan keberadaannya di mana. Seakan-akan keempat unsur yang saya katakan tadi ingin memperlihatkan dan ingin memberikan diri kamu suatu perbaikan. Di mana perbaikan itu berasal dari situasi kematian yang pernah kamu terima, baik dari sisi perasaan kamu, keuangan kamu, ataupun pekerjaan kamu. Kamu sudah terlalu banyak menerima suatu kegagalan. Kamu sudah terlalu banyak mengeluarkan air mata dari rasa kesakitan yang pernah kamu terima dari satu energi. Kalau saya menutup kedua kartu ini, seakan-akan kemunculan kartu yang saya tunjuk ini, ada situasi perbaikan yang akan kamu dapatkan. Kita lihat kartu berikutnya, muncul kartu The Temperance. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Temperance. Di mana kata The Temperance ini menggambarkan simbol angel. 4 unsur yang mengarah terhadap situasi perbaikan, di mana perbaikan itu diberikan oleh angel, malaikat. Malaikat sedang mengarah terhadap diri kamu. Tetapi malaikat itu tidak kamu respon. Kenapa saya mengatakan kamu tidak meresponnya? Karena memang untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang kamu simpan. Di mana sesuatu hal yang kamu simpan itu masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu. Bisa saja energi masa lalu kamu memberikan suatu rasa sakit hati yang begitu sangat dalam, tetapi diri kamu tidak mampu untuk membuang hal tersebut. Coba secara perlahan-lahan sembuhkan pemikiran kamu, tenangkan jiwa batin kamu, rilekskan perasaan kamu. Ikuti kehidupan ini seperti air mengalir. Ketika diri kamu mengikuti air mengalir, kartu The Temperance ini akan nyata kamu dapatkan. Saya sudah berulang kali terhadap diri kamu. Jangan pernah mengeluarkan aura negatif dari perasaan kamu ataupun sisi batin kamu. Saya menyadari dan saya paham bagaimana kondisi kehidupan kamu di masa lalu ataupun untuk saat ini. Setidaknya jadikan hal tersebut sebagai pembelajaran dan ubah keadaan diri kamu. Mungkin di dalam pemikiran kamu, enak saja kakak ini ya berbicara seperti itu. Kakak mah hanya untuk berbicara gampang. Tetapi yang merasakan diri saya, kakak hanya sekedar membacakan sesuai dengan kartu kakak. Tetapi yang menerima dan yang merasakan saya. Saya paham, saya menyadari dan saya mengerti bagaimana kondisi kamu. Tetapi saya hanya memberikan diri kamu suatu saran. Mau kamu terima, mau tidak kamu terima, it's okay. Semua kembali terhadap diri kamu. Kamu ingin maju,
itu suatu kebahagiaan. Kamu ingin bahagia, itu suatu kestabilan yang akan kamu terima. Setidaknya respon angel yang dikirim oleh alam semesta terhadap diri kamu, angel sedang mengarah terhadap diri kamu, guys, untuk memberikan suatu keselamatan. Ini dia, guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya, apa yang akan terjadi. Muncul kartu Five of Swords. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi kamu, mungkin masih ada satu permasalahan yang belum terselesaikan untuk kedepannya. Apakah ini berupa suatu keputusan di dalam hubungan yang pernah kamu jalankan, atau memang keputusan dari rasa tanggung jawab? Kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, Five of Swords akan muncul terhadap sisi energi dia. Karena memang Five of Swords ini akibat dari perbuatan kebodohan dia. Dua sisi yang saya kategorikan untuk kedepannya. Five of Swords, suatu permasalahan yang dimunculkan atau memang timbul dari satu energi. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Nine of Wands. Di mana kemunculan kartu Nine of Wands, kartu yang berbicara terhadap dua arti. Arti pertama, sesuatu hal yang sedang direncanakan, yang dimana yang direncanakan akan sesuai dengan ekspektasi dia untuk kedepannya. Arti kedua, ada sesuatu hal yang akan membuat diri kamu merasa menguras pemikiran kamu untuk kedepannya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang ada beberapa energi yang saya lihat dan yang saya rasakan keberadaannya tidak jauh dari circle kamu, hanya untuk membuat diri kamu merasa menerima suatu permasalahan. Saya tidak fokus terhadap permasalahan itu, tetapi saya ingin fokus terhadap perencanaan yang akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena muncul tadi kartu The Temperance. Angel sedang mengarah terhadap hal yang ingin kamu rencanakan. Angel akan memberikan diri kamu suatu kestabilan, dan angel akan memberikan diri kamu suatu kemakmuran, kenyamanan, dan kebahagiaan untuk kedepannya. Terima dan respon. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Price of Cups. Di mana kemunculan kartu Price of Cups ini berbicara terhadap sisi batin yang kamu miliki. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu mengerti, sebenarnya sisi batin kamu ini akan memberikan suatu komunikasi terhadap Sang Pencipta. Di mana ketika komunikasi itu akan dijawab oleh Sang Pencipta, bukan hanya Sang Pencipta tetapi alam semesta. Untuk kedepannya, apa yang sedang kamu rencanakan dan apa yang ingin kamu berikan di dalam kehidupan kamu, itu akan sesuai dengan keinginan kamu. Keluar kartu The Temperance dan Price of Cups. Komunikasi antar angel dan Sang Pencipta. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.